Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Katarisa dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-7 yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Nuraini SHMH beserta asisten dosennya Dr. Muhammad Rendi Ardiandi SHMH. Ada metode pembaruan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolusionis. Pembaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 1974 tentang penertiban perjudian. Merubah menjadi pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 BIS dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan. Karena diatur dalam buku 2 KUHP dan terdapat sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Yang kedua yaitu ada kompromis. Kompromis adalah pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menyelipkan. Jadi apabila ada suatu aturan, cukup menambahkan atau menyelipkan saja. Misalnya atau contohnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini cukup menambahkan bab baru dalam bab tersebut. Dalam buku 2 pasal 479A sampai dengan pasal 479R. Pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 479 KUHP dalam penerbangan menganut arti yang sempit dibandingkan dengan pasal 385A yang menganut pembajakan pesawat dengan mengandung arti yang luas. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada global, pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formal dan pidana material. Yang terakhir yaitu ada periodisasi, pembaruan KUHP secara kronologis. Pembaruan, penambahan, dan pembaruan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang. Di antaranya yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang penyusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang pembaharuan KUHP. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Selanjutnya nomor 6 ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang pembaharuan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Yang terakhir yang 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO UU No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.